Demonsi yang bertugas memikirkan kutip laporan Bank Dunia tentang good governance 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan kewajaran. Artinya mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan konsep pemerintahan umum yang baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah konsep pemerintahan umum yang baik. Sebenarnya, konsep ini muncul sejak dianutnya konsep welfare state atau negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan ini merupakan menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan warga negaranya, dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini, pemerintah diberi wewenang untuk ikut serta turut campur dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam hal ini, pemerintah tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan atas inisiatif tersendiri, yaitu melalui vice versa atau diskresi. Diskresi ini merupakan salah satu sarana yang memberi ruang bergerak bagi penjabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa berdasarkan sepenuhnya pada undang-undang. Dan ternyata diskresi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga negara, karena dengan diskresi tersebut akan muncul peluang terjadinya benturan kepentingan antara masyarakat dengan kepentingan pemerintah. Nah, hal tersebut merupakan bentuk-bentuk penyimpangan tindakan pemerintah yang mengakibatkan warga negara itu terampas hak-hak asasinya. Dalam praktik ini juga akan menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Misalnya bentuk penyimpangannya itu seperti perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian ada perbuatan depover atau penyalahgunaan kekuasaan, ataupun willkür yaitu kesewenang-wenangan. Hal tersebut dapat terjadi dan menyebabkan hak asasi warga negara itu dirugikan ataupun terabaikan. Nah, karena hal tersebut, pada tahun 1946, pemerintah Belanda membentuk komisi yang dipimpin oleh Demonsi, yang bertugas memikirkan dan meneliti mengenai alternatif-alternatif tentang peningkatan perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan administrasi negara yang menyimpang itu tadi. Kemudian, pada tahun 1950, komisi tersebut membuat laporan dalam bentuk asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang disingkat dengan AAUPB. Namun, laporan Demonsi tersebut sepenuhnya itu tidak diterima oleh pemerintah dan akhirnya komisi tersebut pun dibubarkan. Namun setelah komisi Demonsi tersebut dibubarkan, dibentuk lagi komisi yang diketuai oleh Van den Greten dengan tugas yang sama dengan komisi yang dipimpin oleh Demonsi. Namun komisi ini juga mengalami nasib yang sama, yaitu dibubarkan tanpa membuahkan hasil. Pemerintah khawatir karena AUPD ini mungkin akan dijadikan ukuran atau dasar pengujian dan menilai kebijakan pemerintah. Namun, laporan Demonsi ini telah dijadikan pertimbangan putusan-putusan Raad van State atau Dewan Negara dalam perkara administrasi. Dan seiring dengan berjalannya waktu, yang semula AAUPB ini sulit diterima di kalangan birokrat, saat ini telah diterima oleh berbagai kalangan.
Kemudian di Indonesia sendiri, konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik ini atau AAUPB yang telah berkembang, yang telah ada di Belanda ini kemudian mulai diperkenalkan oleh Van Pelt pada tahun 1953. Namun, pada waktu itu konsep AAUPB ini belum mendapatkan perhatian di lingkungan para ahli hukum administrasi negara di Indonesia. Baru pada tahun 1978, AAUPB ini mulai diperhatikan di lingkungan ahli hukum administrasi negara di Indonesia tatkala Kingsley Roy, seorang ahli hukum administrasi Belanda itu memberikan kuliahnya pada penataran lanjutan hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB yang dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. AAUPB ini merupakan terjemahan dari Good Governance, yaitu pemerintahan yang baik. Dan di Indonesia, Good Governance diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut ke dalam tindakan kehidupan keseharian. Asas-asas umum pemerintahan yang baik itu merupakan salah satu rambu-rambu para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakannya tetap sesuai dengan ketetapan tujuan hukum yang sesungguhnya. Dan menurut Bintan R. Saragih, dengan mengutip laporan Bank Dunia tentang Good Governance and Development, mengartikan good governance sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengendalian yang dapat diandalkan pemerintah yang bertanggung jawab pada publiknya. Selanjutnya, menurut SF Marbun, seperti dikutip oleh Sinomo, berpendapat bahwa AAUPB adalah bagi administrasi negara bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran, penerapan terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat samar atau tidak jelas. Selain itu, AAUPB membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara menggunakan phrase menyimpang dari undang-undang. Yang kedua, yaitu bagi warga masyarakat sebagai pencari keadilan. AAUPB dapat digunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang ketiga, yaitu bagi hakim tata usaha negara dapat digunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara tersebut. Dan yang keempat, selain itu, AAUPB tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang. Saya di sini akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Sebelum masuk ke undang-undang, saya ingin menjelaskan sedikit tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. HN adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Di dalam HN, yang menjadi salah satu unsur pentingnya adalah adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik atau General Principle of Good Government. Asas-asas umum pemerintahan adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan aturan hukum. Adapun asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan,
dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Melanjutkan presentasi pada poin ke-C, yaitu pemerintahan yang baik berdasarkan De Monchi. Pada tahun 1950, pemerintah Belanda membentuk komisi yang diketuai oleh Mr. De Monchi, yang bertugas menyelidiki cara-cara perlindungan hukum bagi penduduk atau rakyat. Komisi ini telah berhasil menyusun asas-asas umum untuk pelaksanaan suatu pemerintahan yang baik yang diberi nama General Principle of Good Government. Asas-asas umum tersebut adalah yang pertama, asas kepastian hukum, yaitu di dalam pemerintah menjalankan wewenangnya harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkannya. Yang kedua, asas keseimbangan, yaitu adanya keseimbangan antara pemberian sanksi terhadap suatu kesalahan seseorang. Yang ketiga adalah asas kesamaan, yaitu pemerintah dalam menghadapi kasus yang sama atau fakta yang sama, pemerintah harus bertindak yang sama, tidak ada perbedaan, tidak ada pilih kasih, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah asas bertindak cermat. Artinya pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Yang kelima yaitu asas motivasi. Artinya setiap keputusan pemerintah harus mempunyai alasan atau motivasi yang benar, adil, dan jelas. Yang keenam, asas jangan mencampur adukan kewenangan. Artinya pemerintah jangan menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain selain tujuan yang sudah ditetapkan untuk wewenang itu. Yang ketujuh, asas fair play. Artinya pemerintah harus memberikan kesempatan yang layak kepada warga masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan adalah asas keadilan dan kewajaran. Artinya pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadinya. Yang ke-9 adalah asas menanggapi penghargaan yang wajar. Artinya agar tindakan pemerintah dapat menimbulkan harapan yang wajar bagi yang berkepentingan. Ke-10, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal. Asas ini menghendaki jika terjadinya pembatalan atas suatu keputusan, maka yang bersangkutan harus diberi ganti rugi atau rehabilitasi. Yang ke-11, asas perlindungan hukum. Artinya bahwa setiap pegawai negeri diberi hak kebebasan untuk mengatur kehidupan pribadinya sesuai dengan pandangan hidup yang dianutnya atau sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang ke-12, asas kebijaksanaan. Artinya pemerintah dalam melakukan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan menyelenggarakan kepentingan umum. Unsur kebijakan harus dimiliki oleh setiap pegawai atau pemerintah. Yang ke-13, asas penyelenggaraan kepentingan umum. Artinya tugas pemerintah untuk mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya. Baik, poin D akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pemerintahan yang baik menurut World Bank dan UNDP. World Bank mendefinisikan governance
sebagai the way state power is used in managing economic and social resources of development of society. Sedangkan pengertian governance menurut United Nations Development Program atau UNDP yakni sebagai the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affairs at all levels. Sehingga di sini World Bank lebih menekankan kepada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial, ekonomi untuk pembangunan masyarakat. Sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Kemudian istilah lain menggunakan kata ini seperti political governance mengacu pada kebijakan atau policy atau strategi formulation. Sedangkan ada juga yaitu economic governance, di mana yang lebih mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Sedangkan ada istilah yaitu administrative governance, di mana mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Kemudian mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor politik adalah untuk menciptakan good governance. Kemudian apa pengertian dari good governance? Pengertian dari good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Sementara World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien. Penghindaran salah alokasi dana, investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tubuhnya aktivitas usaha. Nah, apa saja sih karakteristik dari good governance? Nah, menurut UNDP ada beberapa karakteristik pelaksanaan good governance. Yang pertama yaitu participation, di mana yaitu artinya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Nah, aspirasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Yang kedua yaitu rule of law, yakni kerangka umum atau penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Yang ketiga yaitu transparency, yang artinya yaitu di mana karakteristik ini dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Yang keempat yaitu responsif atau daya tangkap, yakni lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders. Yang kelima yaitu consensus orientation, yakni berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Yang keenam yaitu berkeadilan. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Kemudian yang ketujuh, efisiensi dan effectiveness. Artinya yaitu pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya atau efisien dan berhasil guna atau efektif. Yang kedelapan yaitu accountability. Accountability yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Yang terakhir yaitu strategic vision, di mana penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, klik komentar di GC.